ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Asil TV di mana saja berada, azakumullah. Alhamdulillah, pada petang Ahad pada hari ini bertepatan dengan tanggal 9 November 2025, 18 Jumadil Ula 1447 Hijriah, kita dapat kembali bertemu dalam silsilah kajian ilmiah untuk menambah iman kita, untuk memperkokoh keyakinan kita kepada agama Islam, untuk meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia secara khusus dan makhluknya di alam semesta ini yang begitu banyak sekali, agar semuanya tunduk, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa al-alamin, Rabbul Alamin, ya, penguasa alam semesta. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan poin yang berikutnya dari perkara yang berkaitan dengan tajdidul iman. Bagaimana kita setiap harinya, bahkan setiap saatnya kita berusaha untuk memperbaharui iman kita. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita betul-betul yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan ayat Al-Quran, mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, bahkan seluruh para nabi alaihi salatu wassalam, kecuali agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepadanya dan mengikuti aturan-aturan Allah Jalla fi'ula. At-ta'ammul fi ayatillahil qauniyah. Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah ta'ala mengajak kita pada poin yang berikut ini untuk memperbaharui iman kita dengan cara berpikir, menggunakan akal sebagai manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah telah melebihkan keutamaan manusia dari binatang, dari makhluk yang lain, di antaranya dengan adanya akal yang diberikan oleh Allah, pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akal itu sumbernya adalah dari hati, al-qulub. Maka tentunya
memperhatikan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di bumi, ya, baik yang berada di dalam tanah, di dalam bumi, atau di atas permukaan bumi, atau berada di dalam air, di dalam laut, sungai, danau, yang lainnya. Begitu juga berada di atas udara. Walaupun tidak akan sampai manusia, ya, menembus langit dunia, apalagi 7 lapis langit yang ada di atas. Tapi minimal dengan adanya seseorang melihat dan merasakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah, yaitu ciptaan Allah, akan menjadikan dia seorang yang bertauhid, menjadikan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau dikatakan ayat-ayat Allah, ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan adanya Allah. Begitu juga tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwa manusia yang mereka adalah utusan-utusan Allah benar, ya, mereka adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan adanya mukjizat. Ya, mukjizat dari para nabi dan rasul dari dahulu sampai kepada nabi yang terakhir Muhammad alaihi salatu wassalam, yang semuanya adalah sudah pasti ayat Allah Subhanahu wa taala adalah asy-syar'iyyah, yang merupakan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat-ayat Allah asy-syar'iyyah dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah turunkan kepada para nabi dan rasul. Begitu juga suhuf, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mukjizat yang terbesar. Apalagi Al-Quranul Karim, mukjizat yang terbesar yang terus abadi sampai datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang manusia pun, siapapun, bahkan seluruh makhluk, seluruh manusia dan jin dan seluruh makhluk yang bisa merubahnya. Itulah ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala telah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan al-dzikra, yaitu Al-Qur'an, dan pasti juga kami yang menjaganya. Ayat-ayat Allah syar'iyyah, apalagi Al-Qur'an Karim, yang tidak ada perubahan, yang tetap Allah jaga, berbeda dengan kitab-kitab yang terdahulu yang sudah berubah dengan tangan manusia. Ayat-ayat Allah Al-Quran adalah bukti kekuasaan Allah, bukti bahwa Allah ada, bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini, ya, dan dia adalah Allah yang satu, ilahun wahid, ya, yang dengan demikian yastahiqu al-ibadah, yastahiqu lahu, yaitu ayyu'bad, maka sangat berhak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadati, untuk diesakan. Ayat-ayat Allah berupa wahyu terus juga menjadi faktor terbesar bertambahnya iman dengan membaca, mentadaburinya, dan tentunya dengan mengamalkannya. Dan ayat-ayat Allah yang kedua, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah al-kauniyah yang ada di alam semesta ini, terutama yang kita lihat dengan mata kita. Bagi yang Allah SWT berikan dia nikmat mata bisa melihat, juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari ciptaan Allah yang bisa dirasakan oleh anggota tubuh kita dengan pegangan, dengan jalan kaki kita, dengan kita rasakan, ya, dengan anggota tubuh kita yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan banyak sekali.
Ya, apalagi yang di luar yang tidak tersentuh oleh manusia. Itulah yang dikatakan ayatullah al-kauniyah. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan fata'ammulu fi khalqillahi azza wa jalla minal ashjari wal jibali wal anhari wal bihari wal audiyati was samai wal ardi wan nujumi wal qamari wa ghairiha yazidu fil iman. Maka berpikir menggunakan akal kita ketika melihat ciptaan Allah, ketika melihat makhluk Allah azza wa jalla, baik dia adalah pepohonan al-ashjar yang begitu banyak jenisnya, ya, bahkan dari satu jenis juga bermacam-macam bentuknya. Bahkan kalau nampak dari luar kulitnya berbeda, kemudian bahkan kalau dikelupaskan kulitnya berbeda lagi, ya. Kemudian dilihat orang yang meneliti sampai di zaman sekarang yang memiliki kemampuan teknologi yang tinggi, meneliti dari kulit itu ada lagi unsur-unsur di dalamnya. Kemudian mungkin akan melihat batangnya, ya. Kemudian kalau dipotong pun berbentuk batang tersebut, ya, yang akan nampak juga garis-garis atau unsur-unsur yang ada di dalam kayu tersebut, di dalam batang tersebut, dengan berbagai macam juga bentuknya, ya, yang tidak bisa kita ungkapkan satu persatu dari luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang pohon yang besar, yang menengah, bahkan sangat kecil sekalipun, ya, berbentuk misalnya tumbuh-tumbuhan yang kecil. Bahkan bahagian daripada batang yang besar itu ada ranting, kemudian ada daun dengan berbagai jenis juga tumbuhannya, ya, namanya diteliti juga oleh para peneliti. Ketika dirobek, ketika dibelah, kemudian dilihat rangkaian-rangkaian unsur-unsur yang ada di dalam daun tersebut yang luar biasa, yang semuanya adalah menunjukkan pasti ada yang menciptakannya, ya, dengan keteraturan yang luar biasa. Bahkan mungkin dari awal disiram, bahkan mungkin dari awalnya tidak ada apa-apa, diletakkan benih, kemudian dia mulai berkembang, disiram, dipupuk, dijaga, kemudian menjadi pohon yang besar, ya. Dan juga diantaranya dari pohon-pohon tersebut ada yang, atau dari batang-batang tersebut, ya, tumbuhan tersebut ada yang batangnya bahkan bisa diambil manfaat, ya. Ada diantaranya batang yang dikenal dengan kayu putih yang bisa dijadikan minyak kayu putih, menjadi obat. Ya, apalagi kita melihat sekarang bagaimana subhanallah begitu banyaknya penemuan-penemuan, bahkan orang kafir sudah menemukan ini dahulu. Tapi sayangnya tidak membuat mereka beriman kepada Allah, tidak membuat mereka bertauhid. Adapun kita kaum muslimin, maka penelitian tersebut menambah iman kita. Begitu banyaknya jenis tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat sekali, ya, bisa menyembuhkan penyakit ini dan itu. Bahkan banyak yang tidak bisa, yang belum diketahui oleh manusia. Dikatakan obat, Allah SWT tidak menurunkan penyakit, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu dawaan atau syifaan. Tidaklah Allah SWT menurunkan penyakit kecuali Allah juga memberikan penawarnya. Antaranya dari tumbuh-tumbuhan yang luar biasa. Bahkan berada di sekitar kita menjadi tumbuh-tumbuhan yang liar, tapi subhanallah semuanya ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa yang Allah berikan perantara diantaranya untuk menyembuhkan. Di satu sisi juga ada racun, ya, yang sangat berbahaya, ya, dan ini semuanya diteliti. Itu
dari sisi yang juga ada tumbuhan-tumbuhan tersebut ada daun-daunnya yang juga dimanfaatkan oleh manusia menjadi makanan, menjadi sayur. Bahkan juga ada batangnya. Ya. Bahkan juga ada buahnya. Yang buah itu pun ada yang diambil, dia berada di dalam tanah. Kemudian dicabut, diambil dan dimakan. Ada yang berada di permukaan tanah. Ada yang bergantungan di pohon atau ranting-ranting dari pohon atau dari tumbuhan tersebut. Ya, subhanallah. Diteliti oleh para peneliti, ya, dan luar biasa, ya, sehingga ini menjadi tulisan yang sangat panjang, akan menjadi buku yang ditulis oleh sekian banyak ahli dalam meneliti, ya, tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Belum lagi manfaat yang lain dari tumbuhan batang atau dari dedaunan, dari rantingnya yang lebat sehingga membuat orang bisa beristirahat. Bahkan ada orang yang membuat rumah di atas pohon-pohon yang besar, ya, dan dimanfaatkan luar biasa. Kayunya juga bisa dibuat kertas. Kita mengetahui bagaimana kertas yang dipakai oleh manusia seluruh dunia ini dari kayu. Itulah yang kita sampaikan tadi, dari satu sisi atau dari satu makhluk Allah berupa tumbuhan atau berupa pohon, ya, sudah cukup bagi kita untuk menanamkan keyakinan di dalam hati kita bahwa adanya yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ta'ammul fi khalqillah azza wa jalla minal asjar. Begitu juga wal jibal. Ya. Wal jibal yaitu gunung-gunung. Kalau di negeri-negeri Arab atau di daerah Afrika dan yang lainnya, kita mendapatkan, atau di sebagian Asia Selatan, yang kita mengetahui bagaimana musim panas yang menyengat. Kebanyakannya gunung adalah gunung batu yang keras, yang kalau kita lihat tidak ada tumbuhan di sekitarnya kecuali sedikit. Ya, dan dia betul-betul inti semuanya adalah batu. Kalau di negeri kita adanya gunung-gunung, dikatakan ada gunung yang aktif, yang masih mengeluarkan, ya, apinya dan masih mengeluarkan laharnya. Dan kita mendapatkan masing-masing negara itu, subhanallah, juga berbeda keadaan gunung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya adalah semua gunung adalah menguatkan bumi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan lihatlah olehmu kepada gunung-gunung yang telah diciptakan oleh Allah, bagaimana Allah menancapkannya di permukaan bumi untuk mengokohkan bumi itu sendiri. Kita berbicara ini semua makhluk Allah. Bumi itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan langit, kita bandingkan dengan kursi Allah, kita bandingkan dengan arsy Allah, sangatlah kecil. Bagaimana dengan gunung yang bahagian dari bumi itu sendiri sangatlah juga kecil. Ya, tetapi dia menjadi pasak bumi, menjadi kokoh. Ketika terjadi gempa, maka itu tidak menghancurkan bumi ini karena masih adanya gunung. Tapi ketika datangnya kiamat besar, maka gunung itu akan dicabut oleh Allah SWT, akan berterbangan seperti, ya, bulu burung. Maka tidak akan mungkin ada lagi yang menahan kekuatan bumi, dan disitulah akan terjadi kiamat besar, al-qiyamatul kubra. Gunung yang begitu luar biasa, apalagi kita melihat gunung-gunung yang di negeri kita, apalagi yang subur. Bahkan dengan adanya musibah Gunung Merapi, bahkan yang mungkin menewaskan banyaknya manusia, merusak banyaknya tumbuhan bahkan binatang, ya, tetapi dengan perjalanan waktu yang lama, bekas-bekasnya itu menjadi pupuk, ya, menjadi kehidupan yang baru bagi bumi itu sendiri. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menjadikan satu makhluk yang dia bisa membinasakan dan juga dia bisa memberikan kehidupan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam bentuk-bentuk gunung dan juga tingginya, ya.
Kemudian wal anhar, begitu juga sungai. Ya, sungai yang begitu banyaknya yang akan berujung bersatu menuju lautan. Ya, makanya ada istilah teluk. Ya, maka semuanya ada air mengalir. Ya, kalau kita berbicara lagi, di dalam sungai itu banyak sekali binatang. Ada binatang-binatang yang buas seperti buaya dan yang lainnya. Ada binatang-binatang seperti banyaknya jenis-jenis ikan, dikatakan ikan sungai, yang begitu banyak sekali jenisnya. Yang kita perhatikan, kalau kita berpikir, ya, bagaimana kita, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala kasih pengasih dan penyayang kepada manusia, sehingga bisa memanfaatkan ya, apa yang ada di bumi ini untuk makanan mereka. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan apa yang ada di bumi ini menjadi sumber makanan bagi mereka. Dan sebenarnya subhanallah, seharusnya manusia semakin bersyukur kepada Allah, semakin mengingat Allah, bukan semakin jauh dari Allah. Subhanallah, kita melihat bagaimana para nelayan-nelayan baik di laut ataupun di sungai, ya, yang begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yang begitu melimpah hasil-hasil ikan yang berbagai macam jenis dan enak rasanya yang telah Allah berikan kepada mereka. Tapi ternyata mereka masih kufur kepada Allah. Ya, banyak yang kita berjalan ke sana kemari dan bertemu dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, kawan-kawan kita, ikhwan-ikhwan kita. Dan kita juga melihat secara langsung orang-orang yang banyak diberikan nikmat seperti ini, banyak yang tidak salat. Tapi mereka adalah, dikatakan mereka orang Islam. Bahkan tidak sedikit ketika saya sapa di suatu tempat di kepulauan, ya, yang kita mengetahui lebih banyak lautan dan airnya, ada sungai, ada yang lainnya. Mereka mengatakan mereka kalau ingin menangkap ikan, ya, mereka mengadakan ritual. Ritualnya ritual syirik. Memberikan persembahan kepada, kata mereka, penghuni laut, penghuni sungai dan yang lainnya. Subhanallah, bagaimana mereka menyekutukan Allah, dosa yang paling besar. Sementara mereka memakan makanan dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka tidak bisa mengambil faedah, tidak bisa berpikir, tidak bisa menggunakan akal sehat mereka, bagaimana ini adalah merupakan sumber yang akan bisa menambah iman mereka ketika mereka melihat ayat-ayat Allah di alam semesta ini. Sungai, ya, begitu juga wal bihar, adanya lautan. Subhanallah, coba antum pikirkan, kita semua pikirkan, bagaimana dikatakan air danau atau air sungai itu tawar, dan dia bahkan berujung menyambung airnya ke lautan. Ya, bagaimana subhanallah kita melihatkan adanya air sungai itu banyak yang kotor, banyak yang tidak bersih, yang tidak nampak isinya. Tetapi ketika masuk ke lautan menjadi bersih. Ya, begitu juga rasanya. Yang awalnya tawar, ketika dia bersatu dengan air laut, hulunya atau ujungnya adalah air laut, maka berubah menjadi asin. Padahal dia menyambung, ya, dari tali-tali yang begitu banyak, dari, kalau kita lihat dari atas pesawat, begitu banyaknya sungai kemudian berujung kepada lautan. Subhanallah, kenapa air sungai tidak menjadi asin? Padahal dia bersatu airnya. Ya, dan begitu banyaknya air laut seharusnya memberikan dominan, ya, lebih dominan, maka dia akan merubah air sungai atau yang lainnya menjadi asin. Tetapi begitulah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan dicampur pun tidak akan berubah. Ketika kita berbicara tentang sungai dan juga dikatakan wal bihar, lautan. Bagi lautan yang sangat luas. Ya, bahkan disebutkan bahwa luasnya lautan di permukaan bumi ini 70%, ya, dan 30%-nya adalah daratan. Begitu luasnya, lihatlah di peta. Ya, misalnya ataupun kita berada, lihatlah di udara. Bagaimana lautan itu sangat luas sekali. Lebih dari luasnya daratan.
Dan daratan saja permukaan bumi ini dari barat ke timur, utara ke selatan adanya penduduk, bahkan di pelosok-pelosok penjuru dunia, di pelosok-pelosok bumi ini ada aja manusia. Itu sudah banyak jumlahnya. Ya, begitu juga binatang-binatang yang ada di daratan tersebut. Bahkan yang ada terbang di udara. Ternyata yang berada di dalam laut wal bihar. Kita berbicara tentang laut, apalagi kita berbicara tentang apa yang ada di dalam laut berupa binatang, ya, makhluk Allah yang lebih banyak dari jumlah manusia, dari berbagai jenis ikannya, ya, dan berbagai macam jenis, ada rumput laut ini segala macam, bahkan subhanallah semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala telah ciptakan. Ketika kita misalnya berjalan ke sana kemari, melihat daratan, melihat pemandangan, ya, melihat keindahan, ternyata di dalam laut tersimpan keindahan yang luar biasa dengan berbagai macam jenis warna-warninya, dari tumbuh-tumbuhan laut dan bahkan dari binatang-binatang laut. Bahkan ada yang bercahaya pada malam harinya. Subhanallah, ya, begitu menakjubkannya alam semesta ini, begitu menakjubkannya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di laut secara khusus. Subhanallah, kalau kita mendalami ayat Al-Quran, ketika kita berpikir tentang ayat-ayat Allah di alam semesta ini berupa ciptaan Allah, kemudian kita membaca ayat Al-Quran, maka semakin tertanam sangat dalam dan besar, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kerapian, ya, Allah katakan badi'us samawati wal ardh, bagaimana luar biasanya kerapian dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menciptakan segala sesuatu betul-betul, ya, atqana kulla syai', betul-betul sangat rapi dan teratur, dan semua makhluk Allah berjalan dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa apabila kita menghitung apa yang ada pada Allah dari khazanah atau khazainus samawati wal ardh, atau dari apa yang ada dari perbendaharaan harta yang ada pada Allah, maka tidak akan sanggup kalau kita jadikan semua ranting-ranting dari pohon yang ada di permukaan bumi ini, dikumpulkan semuanya, ya, begitu banyaknya. Dijadikan ranting itu adalah al-qalam, pena. Kemudian dijadikan tintanya untuk kita tulis adalah, ya, air laut. Begitu banyaknya dan tidak akan mungkin habis. Kan dikatakan sab'atu abhur. Ketika kalian misalnya mengumpulkan 7 lautan yang besar di dunia ini dan kalian jadikan dia tinta untuk menulis, apa yang ditulis? Ditulis tentang apa yang ada dari kekuasaan Allah, dari perbendaharaan harta atau perbendaharaan yang ada di dalam kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana faidat kalimatullah, tidak akan bisa menulisnya, tidak ada batasnya. Oleh sebab itu, wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua ayat-ayat Allah ketika kita lihat yang ada di alam semesta ini, yang ada di bumi ini, ditambah lagi dengan kita belajar agama, kita belajar mentadaburi ayat-ayat Allah, maka semakin menambah keimanan kita, semakin kokoh, ya, semakin yakin kita dengan apa yang kita lihat dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakjubkan. Wal audiyah, begitu juga lembah-lembah yang sangat banyak. Ada yang dalam, ada yang biasa, dan berbagai macam juga. Bahkan di dalam lembah tersebut ada tumbuh-tumbuhan juga, ada binatang, dan ada manfaatnya yang besar, dan menampung air hujan, dan semuanya. Banyak sekali. Wassama, begitu juga langit yang kita lihat di atas, itu baru langit dunia, belum langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ya, begitu luasnya, dan semuanya ada batas. Tapi kita tidak melihat batasnya karena sangat jauhnya, sangat luasnya. Sama, dan berdirinya langit ini tanpa adanya pondasi. Sebuah bangunan yang apabila dibuat oleh manusia, tidak ada pondasi akan runtuh, tidak akan bisa berdiri. Tetapi langit
yang begitu luasnya bisa berdiri tanpa fondasi. Itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal ard, begitu juga bumi. Bumi yang terbentang luas ini, wal arda madadnaha. Kami telah membentangkan luas bumi ini, dan lihatlah berjalan kita ke sana kemari. Dan tidak ada juga batasnya, ujungnya terus terbentang luas. Apalagi ketika kita berada misalnya di tengah padang pasir. Luar biasa luasnya. Belum lagi ya luasnya bumi ini di seluruh penjuru dunia. Kemudian di langit juga ada an-nujum, bintang. Ya, bahkan diteliti dan juga Allah telah menyebutkan dalam ayat Al-Quran dan juga dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa bintang itu jumlahnya sangat banyak. Ya, sangat banyak sekali. Bahkan planet yang diciptakan oleh Allah yang paling banyak di langit adalah bintang. Dan tentunya juga malaikat yang ada makhluk Allah di langit. Wan nujum. Ya, dan kita berpikir tentang kekuasaan Allah dan membuat kita bertauhid, mengesahkan Allah. Jangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah atau orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan an-nujum itu adalah sebagai penentu dalam kemaslahatan mereka. Ya, seperti di zaman Nabi SAW, orang-orang jahiliyah ketika turunnya hujan mereka mengatakan apa? Mutirna binau'i kada wa kada. Kami telah diturunkan hujan karena pengaruh bintang ini dan itu. Dan ini kesyirikan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan melalui doanya agar semua manusia, agar semua kaum muslimin bertauhid. Ketika mengetahui adanya banyak bintang dan turunnya hujan itu bukan karena bintang, tetapi karena ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Makanya kita dianjurkan ketika telah turun hujan dan kita bersyukur kepada Allah dan kita mengatakan kita telah diturunkan hujan oleh Allah ya karena sebab karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan malahan menyekutukan Allah. Ya, wan nujum wal qamar, begitu juga bulan. Bintang yang ukurannya lebih besar daripada matahari dan bulan, jumlahnya lebih banyak, menunjukkan luasnya langit. Ya. Dan kita mendapatkan bulan itu dekat dari bumi. Ketika datangnya bulan purnama, cahayanya sangat terang. Ya, padahal bintang itu lebih besar. Tapi Allah ingin memberikan menampakkan kekuasaannya. Wal qamar. Ya, bahkan di dalam Islam dan kita diberikan kemuliaan di dalam perhitungan waktu, hari, bulan dan tahun itu dengan melihat bulan dikatakan al-qamariyah. Ya, dengan melihat bulan makanya adalah bulan hijriyah. Kalau bulan Masehi katanya dengan matahari syamsiyah. Tapi yang paling tepat adalah qamariyah karena syariat Islam telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada bulan, nama-nama bulan dari Muharram sampai Zulhijjah. Semuanya berkaitan, ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairiha, dan yang lainnya dari ciptaan Allah yazidu fil iman, yang banyak sekali yang akan menambah keimanan seseorang. Bahkan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan bal law ta'ammala al-insanu fi nafsihi. Jangan jauh-jauh yang berada di luar kita. Ya, yang bukan bagian daripada tubuh kita, dari diri kita sendiri. Kalau kita berpikir, maka sesungguhnya juga terdapat ciptaan Allah yang sangat menakjubkan di dalam tubuh manusia. Ya, ada daging, ada darah, ada urat, ada lemak, ada bagian-bagian ini berlapis-lapis, subhanallah. Ya, law ta'ammal al-insan fi nafsi, bahkan ketika seorang manusia berpikir tentang dirinya sendiri, kaifa anna Allah khalaqahu fi ahsani taqwim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Ya, makanya disebutkan juga di dalam Al-Qur'an, walaqad karramna bani Adam, dan kami telah memuliakan anak Adam yaitu manusia. Ya, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri, ya wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan manusia dari seluruh makhluk. Ya, dari
makhluk yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Makanya Allah berfirman di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Dan disebutkan dalam firman Allah yang sebelumnya, Allah SWT telah memberikan kelebihan dengan manusia, diantaranya manusia bisa berdiri tegak dengan kedua kakinya dan dia berjalan. Ya, yang membuat dia lebih indah dilihat dari binatang yang lain atau dari makhluk yang lain. Lihat bagaimana binatang kebanyakannya yang memiliki katanya kaki atau tangan atau kaki 4. Ya. Mana yang lebih indah? Tentunya lebih indah ketika kita melihat manusia yang berdiri tegak. Qa'imatun. Dan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa. Kemudian juga disebutkan wa ala akmali halin. Apalagi kalau seandainya manusia mendapatkan keadaan manusia itu sangat sempurna. Yang ini semua saya jidu seseorang akan mendapatkan apa? Ziyadatan fi imani wa quwwatan. Pasti dia akan mendapatkan imannya bertambah dan bertambah imannya dan terus menjadi kuat. Kokoh. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, kama qala ta'ala di dalam surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka pada diri-diri kalian, ya, tidakkah kalian berpikir, yaitu bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan para ulama, apalagi pelajaran-pelajaran yang ada sekarang, walaupun itu adalah pelajaran umum seperti pelajaran biologi, nanti ada anatomi tubuh manusia yang dikaji, yang dipelajari, bahkan ada yang mendalami sampai fakultas kedokteran dan seterusnya, mengalami bahkan orang-orang yang membedah. Ya, ini luar biasa kekuasaan Allah terhadap apa yang ada dalam tubuh manusia. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kita berbicara tadi tentang langit, ada makhluk yang di dalamnya, ada juga pelajaran yang dikenal dengan fisika, yang juga menunjukkan kekuasaan Allah. Sebab itu banyak yang para ulama menasihati, seandainya pun kita belajar pelajaran umum, seharusnya ini menambah iman kita. Ya, menjadikan kita adalah seorang muslim. Menjadikan kita adalah seorang manusia yang bertauhid, mengesahkan Allah. Bukan sebaliknya. Orang yang akan diberikan kecerdasan, kepintaran seperti orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Atau dikatakan orang-orang barat. Maka mereka menemukan ini dan itu. Dan juga diambil teori-teori ini ada benarnya oleh kaum muslimin. Tetapi lihat bagaimana mereka masih kufur kepada Allah. Tidak ada masuk keyakinan di dalam hati mereka begitu menakjubkannya. Tentunya harus dipikirkan oleh mereka. Apakah terjadi begitu saja? Tentunya tidak. Ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga menjadi cambuk bagi mereka orang-orang yang ateis, yang meyakini tidak adanya agama, tidak adanya Tuhan. Waliyadzubillah. Begitu juga orang-orang yang mereka walaupun mereka mengatakan beragama, tetapi mereka menyekutukan Allah. Ya, sementara yang menciptakan langit dan bumi ini adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum, bahkan pada dirimu sendiri wahai manusia. Tidakkah kamu mengambil pelajaran, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah? Jika Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina, pasti kami akan memperlihatkan kepada mereka itu manusia ayat-ayat kami fil afaq, di alam semesta ini kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segarap penjuru fil afaq, ya, penjuru dunia ini. Kemudian wa fi anfusihim, begitu juga bahkan pada diri-diri mereka sendiri manusia itu, ya, hatta yatabayyana lahum annahul haq. Apa gunanya? Ya, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, bahwa apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dari ayat-ayat Allah, Al-Quran adalah benar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya benar, ya, untuk membimbing manusia kepada jalan yang benar. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua, tidakkah cukup bagi kamu bahwa Rabbmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Kemudian ada terakhir disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, bait syair dari para ulama yang menyebutkan di sini bagaimana besarnya
Ya, bagaimana menakjubkannya kekuasaan Allah SWT terhadap alam semesta ini, terhadap ciptaannya. Walillahi fi kulli tahriqatin, walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan syahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Dan Allah SWT memiliki segala sesuatu yang bergerak, bahkan yang juga tidak bergerak selama-lamanya, merupakan saksi. Maksudnya apa? Saksi bahwa adanya yang menciptakan, yang mengatur. Wa fi kulli syai', dan terhadap segala sesuatu yang juga kita lihat, yang kita rasakan, lahu ayah, di situ adanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Tadullu, yang menunjukkan apa? Tadullu ala annahu wahid, yang menunjukkan bahwa Dia adalah zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada duanya, dan tidak ada Tuhan yang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Menunjukkan Dia adalah Esa. Disitulah kita mendapatkannya. Banyaknya juga orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah kepada Islam dengan mereka meneliti. Tetapi semuanya ketika mereka menggunakan akal sehat mereka menggunakan akal yang diberikan oleh Allah, menunjukkan adanya Allah, menunjukkan bahwa Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi ini beserta isinya, dan menakjubkan, dan tidak ada keinginan Allah kepada makhluknya, terkhusus manusia dan golongan jin, kecuali menjadi hamba Allah, kecuali mengibadati Allah, kecuali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita hidup tidak mengenal Rabb kita. Jangan kita tidak tahu siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberikan rezeki kita, siapa yang mengatur kita, siapa yang membuat keindahan dan keteraturan alam ini, bumi ini, dunia ini. Ya, jangan sampai hanya begitu saja lewat kita melihat pemandangan dan segala sesuatu, banyak binatang-binatang Allah menakjubkan, tapi nggak ada masuk ke dalam hati kita, terasa langsung di situ subhanallah. Bagaimana ketika yang kita lihat saja dari makhluk Allah sangat menakjubkan, sangat indah, maka kita timbulkan pertanyaan, bagaimana dengan yang menciptakannya? Bagaimana dengan Allah SWT yang tentunya keadaannya lebih menakjubkan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah SWT maha indah, dan Allah mencintai keindahan. Semuanya apa yang ada kita rasakan di dunia ini, di alam semesta ini, seharusnya menjadi pelajaran bagi kita agar apa? Agar kita menjadi manusia, ya, hamba Allah yang bertauhid, yang mengesahkan Allah, yang tunduk taat patuh kepada aturan Allah. Apakah Anda seorang penguasa atau rakyat? Apakah Anda seorang yang memiliki banyaknya usaha atau pekerja, atau siapapun Anda? Apapun profesi pekerjaan Anda, maka harus ada semua kita manusia menanamkan dalam diri kita ini kekuasaan Allah yang luar biasa, yang Allah telah berikan kepada kita secara gratis. Allah tidak ingin mengatakan balas, kamu berikan hal yang sama, tidak. Cukup, ya, Allah SWT mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk berada di dalam Islam, berada di dalam iman, ya, dan selalu kita istiqamah sampai akhir hayat kita dan menjadi seorang muslim yang bertauhid. Allah Ta'ala alam bisawab. Karena keterbatasan waktu kita, mungkin kita cukupkan bahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan dapat kita lanjutkan pada pertemuan Ahad yang akan datang. Wallahu waliyut taufiq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.